Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan NIM 031112200002. Jadi di sini saya akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk dan entitas anak perusahaannya. Di sini saya akan memakai neraca, laporan keuangan neraca dan juga laporan laba rugi. Baik, kita langsung aja ke analisisnya ya. Jadi di sini saya akan menggunakan 3 analisis. Yang pertama analisis perbandingan, yang kedua analisis tren, dan yang terakhir analisis common size. Di sini periodenya ada pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Kita langsung ke analisis perbandingan, analisis yang pertama. Jadi di sini ada neraca pada tahun 2021 dan 2022. Pertama-tama untuk mengetahui berapa rasio atau apakah si akun ini bertambah atau berkurang, kita cari tahu dulu selisihnya. Cara mengetahui selisih dari contohnya adalah kas dan setara kas ya. Cara mengetahui selisihnya yaitu tahun 2022 dikurangi dengan tahun 2021. Nah, di sini diketahui bahwa pada tahun 2021 ini lebih besar daripada tahun 2022. Maka ini terjadi karena pengurangan aset pada kas dan setara kas. Nah, di sini setelah kita mengetahui selisihnya, maka kita cari tahu berapa sih dalam persen selisih dari tahun 2021 dan 2022 ini, yaitu dengan cara selisih antara tahun 2021 ini dan 2022 ini dibagi dengan tahun 2021. Setelah itu untuk dipersenkan dikalikan dengan 100, hasilnya menjadi minus 27,6%. Nah, setelah itu kita dapatkan dalam persennya yaitu minus 27,6%. Selanjutnya kita akan mencari rasionya berapa sih rasio dari kas dan setara kas ini, yaitu dengan cara 2022 yang ini dibagikan dengan 2021, maka hasilnya diketahui bahwa rasionya tuh sebesar 0,72%. Nah, dalam hal ini kita mengetahui nih bahwa kas dan setara kas ini mengalami penurunan sebesar Rp1.007.870 atau sekitar 27,6% dari tahun 2021 yang sebesar 3.647.160 malah menjadi 2.639.290 di tahun 2022. Otomatis itu mengurang dong. Nah, kemungkinan hal tersebut ini disebabkan karena berkurangnya penggunaan jaminan pada kas dan bank atau kurangnya pemasukan kepada perusahaan. Ini bisa jadi ya. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa menggunakan contoh dari deposito yang dibatasi penggunaannya. Di sini kita mengetahui nih bahwa di sini pada tahun 2021 ini sebesar 5 juta, tapi pada tahun 2022 ini senilai minus atau enggak ada depositonya. Maka kalau dalam hal ini berarti selisihnya minus 5 juta. Dan dalam persennya tuh berarti karena di sininya 0, nggak ada kayak tambahan atau nggak ada tambahan, malah mengurang, berarti ini minus 100% karena di sininya 0. Nah, untuk mengetahui rasionya, ya rasionya tinggal ini dibagi ini, berarti hasilnya 0,00. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, contoh yang terakhir untuk neraca pada analisis perbandingan ya. Contohnya apa ya? Piutang usaha pada neto yang ini. Nah, diketahui nih pada tahun 2021 piutang usaha netonya tuh sebesar 15.679.610 rupiah. Nah, pada tahun 2022 senilai 17.423.20 rupiah.
Maka kita cari dulu selisihnya, yaitu tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Hasilnya kan malah nambah ya, dari tahun 2021 sampai ke 2022 ini malah nambah senilai 1.740.710 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui selisihnya, kita cari tahu dalam persen berapa pertambahannya. Nah, diketahui bahwa pertambahannya itu senilai 11,1%. Nah, adapun ya untuk piutang usaha neto ini tuh kan tadi mengalami kenaikan sebesar 1.740.710 rupiah atau setara dengan 11,1%, yaitu peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 15.679.610 menjadi 17.420.320 rupiah pada tahun 2022. Hal ini mungkin disebabkan karena meningkatnya penjualan secara kredit, karena kan itu berarti uang kita di orang lain tuh bertambah gitu. Jadi diumpamakan bahwa penjualan kredit juga ikut bertambah gitu ya. Nah, mungkin untuk laporan keuangan dari neraca ini sama ya untuk ke bawah. Untuk mengetahui selisihnya cukup tahun 2022 dikurangi 2021. Untuk mengetahui persenannya, selisih ini dibagi tahun 2021. Untuk mengetahui rasionya cukup membagi tahun 2022 dengan 2021. Nah, itu untuk neraca. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis yang laporan laba ruginya, yaitu analisis perbandingan laporan laba rugi. Di sini kita sudah memiliki datanya dari perusahaan yang sama. Nah, untuk sebagai contoh kita akan menggunakan pendapatan untuk contoh. Nah, di sini kita mengetahui bahwa pendapatan dari perusahaan Inti Keramik Alam Asri ini senilai 100.086.298.319 rupiah pada tahun 2021, dan tahun 2022 tuh sebesar 235.624.91 jutaan. Nah, kita cari dulu sama kayak yang neraca tadi, kita cari tahu berapa selisih antara 2021 dengan 2022, yaitu dengan mengurangi tahun 2022 ini dikurangi dengan tahun 2021. Diketahui bahwa terjadi kenaikan yaitu sebesar 49.326.582 rupiah atau setara dengan 26,5%. Nah, untuk mengetahui persennya sendiri sama ya, yaitu si selisih kenaikan ini dibagi dengan tahun 2021, maka diketahui bahwa persenannya 26,5% pada tingkat pendapatan ya. Nah, untuk ini mungkin hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan atau penjualan keramik dari peningkatan dan peningkatan dalam sewa hotel. Yaitu di sini perusahaan yang menjadi pemilik dari laporan keuangan ini bergerak di bidang manufaktur dan juga kayak sewa hotel kayak gitu. Jadi pendapatan yang mereka terima bisa dari penjualan keramik atau dari sewa hotel. Selanjutnya untuk dijadikan contoh ada laba bruto. Contoh selanjutnya ada laba bruto. Di sini diketahui pada tahun 2021 ini laba brutonya tuh senilai 81.087.826 rupiah, dan pada tahun 2022 sebesar 109.64.207 rupiah. Nah, sama seperti yang pendapatan tadi, kita cari tahu berapa selisihnya, yaitu tahun 2022 ini dikurangi dengan tahun 2021, maka ditemukan bahwa terjadi laba bruto meningkat di angka 28.516.381 rupiah atau setara dengan 35,2%. Nah, persennya sendiri sama ya, rumusnya ini dibagi ini sama dengan dikali 100, hasilnya 35,2%. Nah, mungkin hal ini tuh
meningkat dari tahun 2001 yang senilai 81 menjadi 109 pada tahun 2022. Hal ini mungkin disebabkan karena menambahnya pendapatan perusahaan. Karena kan di sini juga pendapatan perusahaannya ikut bertambah ya, maka laba brutonya juga akan ikut bertambah. Selanjutnya untuk dijadikan contoh ada beban penjualan. Nah, beban penjualan ini pada tahun 2021 itu minus 10.250.548. Nah, pada tahun 2022 naik sebesar 9 ada penambahan lah 9.653.902 rupiah. Nah, untuk mencari selisihnya kita cukup mengurangi 9 juta dikurangi dengan 10 minus 10, maka diketahui bahwa terjadi kenaikan sebesar 19.904.450 rupiah. Dalam hal ini maka diketahui bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 19.094.450 rupiah atau sekitar dengan minus 194,2% dari tahun 2021 yang hanya sebesar minus 10 juta 250 sekian menjadi 9.653 sekian. Nah, baik untuk selanjutnya mungkin untuk menghitung laba rugi usaha atau kerugian selisih kurs neto itu sama rumusnya kayak yang pendapatan dan laba bruto serta beban penjualan ya. Kalau untuk mencari selisih ya tinggal tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Kalau untuk mencari dalam persennya cukup membagi selisihnya dengan tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke analisis tren. Nah, di sini untuk analisis tren juga aku menggunakan dua laporan ya, ada laporan neraca dan laba rugi dari perusahaan yang tadi. Nah, untuk analisis tren sendiri kita akan mencari tren dari tahun 2022 dengan tahun dasar tahun 2021. Di sini juga ada komponen laporan laba ruginya, ini komponen neraca maksudnya ya. Baik, kita akan menjadikan contoh contohnya kita akan menjadikan kas dan setara kas sebagai contoh pertama ya, yang mana kita akan mencari tren dari tahun 2022 nya. Berapa sih trennya? Kita hitung dulu berapa trennya, yaitu tahun 2022 ini dibagi dengan tahun 2021 terus dikali dengan 100. Nah, diketahui bahwa kas dan setara kas pada tahun 2021 ini senilai 3.647.160 rupiah, dan pada tahun 2022 ini berkurang sebesar 2.639.290 rupiah. Maka untuk indeks dari angka indeksnya yaitu trennya ini senilai 72%. Nah, ini berarti uang kas dan setara kas yang ada pada akhir tahun 2022 ini berkurang sebesar 72% dari 72% kas yang ada pada tahun 2021. Jadi kekurangannya tuh bisa diumpamakan sebesar 72%. Selanjutnya untuk contoh kita jadikan contoh yaitu persediaan. Persediaan ini pada tahun 2021 ini sebesar 26.705.222 rupiah. Dan pada tahun 2022 ini berkurang nih sebesar 20.772.552 rupiah. Nah, maka di sini kita mengetahui bahwa angka indeks dari 2022 dan 2021 ini sebesar 78%. Rumusnya sama, yaitu ini dibagi dengan 2021. Hasilnya mengetahui bahwa 78%. Nah, di sini juga diketahui nih, maka persediaan yang ada pada akhir tahun 2022 ini mengalami pengurangan sebesar
78% dari persediaan pada tahun 2021. Nah, sebagai contoh yang ketiga, kita akan menggunakan biaya dibayar di muka yang ini. Nah, diketahui nih bahwa tahun 2021 ini sebesar Rp427.588 dan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp689.385. Nah, untuk mengetahui angka indeksnya, kita bagi tahun 2022 ini yang 689 dibagi dengan tahun 2021 yaitu 42700. Maka hasilnya angka indeksnya senilai 161. Ini bermakna bahwa biaya dibayar di muka yang ada pada akhir tahun 2022 bertambah sebesar 161% dari biaya dibayar di muka yang ada pada tahun 2021. Nah, biaya dibayar di muka ini biasanya bertambah karena adanya biaya yang dikeluarkan. Ini biasanya bertambah seperti itu. Baik, mungkin untuk ke bawah semuanya sama ya, memakai rumus yang sama. Kayak mencari tahu apakah si nominalnya tuh dari 2021 bertambah atau berkurang ke 2022. Terus kita mencari tahu angka indeksnya berapa. Baik, selanjutnya untuk laporan laba ruginya, rumusnya sama aja kayak yang di atas. Untuk mengetahui trennya, tinggal dibagi tahun 2022 dengan tahun 2021. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan contoh dari pendapatan. Jadi di sini diketahui bahwa pendapatan tahun 2021 ini sebesar Rp189.298.319 dan pada tahun 2022 ini sebesar Rp235.624.91. Ini berarti sudah diketahui bahwa pendapatan ini bertambah dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, maka di sini untuk mencari angka indeksnya tinggal dibagi tahun 2022 dibagi 2021. Maka hasilnya 126%. Jadi bermakna bahwa pendapatan yang ada pada akhir tahun 2022 bertambah sebesar 126% dari pendapatan yang ada pada tahun 2021. Nah, pendapatan ini biasanya bertambah karena adanya penjualan dari keramik atau dari yang lainnya, atau adanya sewa, karena kan tadi juga perusahaan PT Inti Keramik Alam Asri Industri ini juga bergerak di bidang penyewaan hotel kayak gitu kan. Jadi bisa jadi hal-hal tersebut yang membuat pendapatan ini bertambah gitu. Nah, selanjutnya sebagai contoh kita jadikan beban pokok pendapatan sebagai contoh ya. Di sini diketahui bahwa beban pokok pendapatan pada tahun 2021 ini minus Rp105.210.493 dan pada tahun 2022 ini minus sebesar 126.20.694 rupiah. Maka di sini diketahui bahwa beban pokok pendapatan ini naik sebesar 126.20.694 rupiah ya. Maka di sini angka indeksnya senilai 120%. Beban pokok pendapatan yang ada pada akhir tahun 2022 bertambah sebesar 120% dari beban pokok pendapatan yang ada pada tahun 2021. Jadi si beban pokoknya ini bertambah karena adanya barang yang dikeluarkan, jadinya beban pokok pendapatannya juga bertambah. Baik, selanjutnya ada laba bruto.
Laba bruto ini pada tahun 2021 senilai 81 juta sekian ya. Dan untuk tahun 2022 ini sebesar 109 juta sekian. Di sini juga diketahui bahwa angka indeksnya senilai 135%. Nah, di sini kita mengetahui bahwa si laba brutonya ini dari tahun 2021 ini bertambah sebesar lebih besar dari bentar. Jadi di sini si laba brutonya ini pada tahun 2022 ini lebih besar dari tahun 2021. Di sini berarti diketahui bahwa pertambahan ini tuh sebesar 135% dari laba bruto yang ada pada tahun 2021 ini. Jadi pertambahannya itu sebesar 135%. Baik, mungkin untuk ke bawah sama aja ya. Oh bentar, laba bruto ini biasanya dipengaruhi oleh pendapatan yang semakin meningkat ya. Sama seperti yang aku jelasin di analisis perbandingan, bahwa si laba bruto ini dipengaruhi juga oleh pendapatan yang terus meningkat. Karena di sini pendapatannya juga meningkat, jadi si laba brutonya ini juga ikut meningkat. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung ke analisis common size aja. Nah, ini. Sini juga aku menggunakan laporan keuangan yang sama, yaitu laporan neraca dan juga laporan laba rugi dari PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk. Jadi di sini kan ada sisi di neraca ini kan ada sisi aktiva dan ada sisi pasiva ya. Pasiva di sini tuh dinamakan dengan liabilitas dan ekuitas. Yang ini. Dan untuk aktivanya ini sepertinya ada yang tertinggal, tapi nanti diperbaiki. Jadi ini tuh sebenarnya ada kas dan setara kas, cuma nanti diperbaiki lagi. Yang dari kas dan setara kas ini disebutnya aset ya. Nah, di sini juga diketahui jumlah asetnya berapa. Asetnya ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk mengetahui berapa perolehan dari masing-masing akun dari dengan jumlah aset yang ada, maka kita cukup kita bagi dari untuk mengetahui yang tahun 2021 ini. Sebagai contoh ya, persediaan. Untuk persediaan kita tinggal membagi yang pada tahun 2021 sebesar 26.705.22 rupiah dibagi dengan total aset keseluruhan berapa, yaitu 1M sekian ya. Maka jadi terbentuklah bahwa persediaan pada tahun 2021 ini berjumlah 2,1% dari jumlah aktiva yang ada dari jumlah ini. Jadi si total persediaan ini senilai 2,1% dari semua aktiva yang ada. Jadi dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,0221 sebesar ini ya. Itu untuk tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 yang persediaan ini kita bagi yang 20.772.000 sekian dibagi dengan total aktiva yang 2022 juga yang 1M 215 juta sekian. Maka kita ketahui bahwa persediaan tahun 2022 berjumlah 1,7% dari jumlah aktiva yang tahun 2022 ini. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,017 yang ini. Nah, dari uraian di atas ini dapat dilihat bahwa investasi aktiva di persediaan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,1% menjadi 1,7% pada tahun 2022. Nah, yang ini dan ini.
Ngerti ya? Ngerti ya. Dan untuk contoh selanjutnya, contoh yang terakhir ya, apa ya, utang usaha. Nah, kita jadikan utang usaha sebagai contoh yang ini. Nah, utang usaha ini masuk ke dalam kolom pasifa ya. Nah, di sini pada tahun 2021 ini diketahui bahwa utang usaha si PT Inti Alam Asri ini senilai 52 juta sekian. Nah, untuk total pasifanya sendiri diketahui senilai 1 M 243 jutaan. Nah, untuk mengetahui berapa dana yang diinvestasikan dari pasifa ke utang bank ini, maka kita cukup membagi 52 juta ini dengan 1 miliar total aktiva ini. Maka diketahui bahwa dana yang diinvestasikan berjumlah 4,3% dari jumlah pasifa yang ada pada tahun 2021. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah pasifa diinvestasikan ke utang usaha sebesar 0,043, sebesar atau setara dengan 4,3% ya. Nah, untuk mengetahui yang tahun 2022 juga sama, kita bagi yang utang usaha dari tahun 2022 senilai 48 juta dengan total pasifa yang ada di tahun 2022 senilai 1,215 jutaan. Maka kita ketahui bahwa si utang usaha ini mendapatkan dana dari pasifa ini senilai 4,0%. Senilai 4,0% dari jumlah pasifa. Dengan kata lain, bahwa setiap 1% pasifa diinvestasikan ke utang usaha sebesar 0,040 rupiah. Nah, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa investasi pasifa di utang usaha mengalami penurunan dari 43% menjadi pada tahun 2021 menjadi 4,0% pada tahun 2022. Nah, baik itu untuk neraca ya. Selanjutnya untuk yang laporan laba rugi. Baik, di sini kita mengetahui bahwa kita nyari sama kayak yang neraca, yaitu astagfirullah. Dari yang neraca, jadi neracanya ini apa ya? Jadi gini, kita akan mengetahui berapa dana yang diinvestasikan dari masing-masing akun dari pendapatan ini ke masing-masing akun yang ada di bawahnya. Intinya mah gitu ya. Kita mulai dari mana ya? Dari laba bruto aja kali ya. Dari sini. Nah, di sini diketahui bahwa kenapa ini 100? Karena kan kita akan membandingkan si pendapatan ini dengan apa ya? Contohnya, pendapatan ini harus bernilai 100 karena nanti dana yang diinvestasikan ke setiap akun ini dari si pendapatan ini. Ya. Maka yang pertama, kita harus nyari tahu dulu berapa si ininya, dana pendapatan yang diperolehnya. Contohnya laba bruto. Nah, laba bruto ini kan sebesar 81 jutaan ya pada tahun 2021. Nah, untuk mengetahui nominal yang ada di tahun 2021 yang ini, yang 43,5% ini, kita cukup membagi antara 81 juta ini dengan total pendapatan yang ada pada tahun 2021. Berarti yang ini, yang 186 juta. Maka hasilnya akan menjadi 43,5%. Sebelum itu kalikan dulu dengan 100%. Maka akan diketahui 43,5%. Itu untuk laba bruto ya. Berarti diketahui ya bahwa pada tahun 2021 ini berjumlah 43,5% dari jumlah pendapatan bersih yang ini. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah pendapatan bersih diperoleh 0,435 rupiah dari oleh laba bruto ke laba brutonya.
Nah, untuk mengetahui tahun 2022 sebenarnya sama aja sih kayak yang 43,5% ini. Kita cukup bagi yang tahun 2022 ini yang 109 juta sekian dengan pendapatan bersih pada tahun 2022 yang 235 juta sekian. Maka hasilnya menjadi 46,5%. 46,5% dari jumlah pendapatan bersih tahun 2022. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan bersih diperoleh 0,465 rupiah ke laba bruto. Baik, selanjutnya mungkin sama aja ya, sama kayak tadi, tinggal untuk mendapatkan berapa dana yang diinvestasikan dari pendapatan ke semuanya, ke setiap akun kita cukup bagi aja. Misalkan beban penjualan nih cukup dibagi minus 10 dibagi dengan total pendapatan 186 berapa, maka hasilnya minus 5,5%. Dan untuk tahun 2022 yang minus 9 juta ini dibagikan dengan 235 juta berapa, maka hasilnya minus 4,1%. Begitu sih sebenarnya. Baik, mungkin segitu saja pemaparan analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.